warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 2. Di sini kami akan memberikan tanggapan-tanggapan tentang kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dan saya mempersilahkan teman saya memberikan tanggapan-tanggapannya tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Perkenalkan, nama saya Bestari Rahlamda. Menurut tanggapan saya mengenai tindakan Partai Solidaritas Indonesia pada tahun 2019 untuk membongkar potensi pemborosan dalam rancangan anggaran tahun 2020, terutama dalam hal pengeluaran untuk barang-barang sehari-hari seperti lem iPhone. Tentu penting untuk memahami lebih dalam hasil temuan tersebut dan tindakan apa yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait sebagai respon terhadap pembongkaran ini. Jadi, pemborosan tersebut benar-benar terjadi. Langkah-langkah perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan negara. Perkenalkan, nama saya Adira Desilisika. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang kasus lem iPhone. Sangat disayangkan mendengar tentang kasus tersebut. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan anggaran publik untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan dana yang merugikan masyarakat. Saya harap pihak berwenang dapat mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan hal serupa tidak terulang di masa depan. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan membacakan kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan, nama saya Nina Rizkia. Jadi kebijakan yang akan saya paparkan yaitu pada tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan impor besar sebagai cadangan pangan nasional. Jadi kebijakan yang saya sebutkan yaitu kebijakan impor besar sebagai cadangan pangan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018 bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup di Indonesia, terutama dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, harga, dan keadaan darurat. Salah satu contoh kebijakan impor pangan adalah rencana impor 1 juta ton beras pada awal tahun 2021. Namun kebijakan impor pangan Indonesia sebelumnya dianggap kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional melalui proses nomor 66/2021 untuk mempermudah proses koordinasi lintas sektor dalam membuat kebijakan impor dan efektif dan tetap tepat sasaran. Oke, terima kasih. Maka akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq Fayat. Berdirinya saya sini ingin menjelaskan tanggapan saya terhadap kebijakan impor besar sebagai cadangan makanan nasional pada tahun 2018 adalah langkah yang penting untuk memastikan ketersediaan pangan di negara tersebut. Ini bisa menjadi respon terhadap kekhawatiran akan ketersediaan makanan dalam situasi darurat atau ketidakpastian pasokan. Kemudian kebijaksanaan semacam ini perlu diimplementasikan dengan bijak dan transparan agar tidak merugikan produsen lokal. Kemudian dan mencegah melebaran kesenjangan ekonomi, keberlanjutan dan efisiensi dalam pelaksanaan. Kebijakan semacam ini juga penting untuk memastikan ketersediaan pangan jangka panjang. Sekian. Nama saya Rizka Amanda. Kali ini akan memberikan tanggapan terhadap rencana layanan BPJS Kesehatan setelah kenaikan iuran 100%. Berapa orang mungkin merasa khawatir karena biaya yang lebih tinggi. Sementara yang lainnya mungkin melihat ini sebagai langkah positif
meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Penting untuk dicatat bahwa dampak sebenarnya mungkin berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial dan ekonomi. Masing-masing individu dan keluarga evaluasi lebih lanjut dari pelaksanaan kebijakan ini dan dampak diperlukan untuk memberikan penilaian yang lebih tepat. Penting bagi pemerintahan untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak memberatkan masyarakat yang lebih rentan secara finansial dan tetap memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada peserta BPJS Kesehatan. Suatu layanan dapat beragam tergantung pada bagaimana implementasi kebijakan ini dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Baiklah, itulah tadi tanggapan dari kelompok 2 tentang kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Cukup sekian dan terima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.